I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Nur Mawaddah, biasa juga dipanggil Wanda. Saya perwakilan dari Puskesmas Bantimurung. Di sini saya sedikit ingin memberikan sedikit edukasi tentang penyakit TB atau tuberkulosis. Mungkin untuk waktunya itu Ibu sekitar 5-10 menit. Bersedia jika Ibu-ibu? Ya, sedia. Oke, sebelum itu sebelum masuk ke materi, tapi Ibu ini ada sedikit yang saya bagikan. Nah, ibu-ibu, di situ ada yang saya sudah bagikan, itu adalah sedikit materi tentang tuberkulosis ataupun TB, Ibu. Nah, sebelum kita melanjut ke lebih jauh, nah pertama itu kita harus tahu apa sih itu Bu TB. Nah, TB itu adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri. Nah, bakterinya itu adalah yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit ini bakteri ini dia lebih sering menyerang paru-paru, Ibu. Nah, di mana dia juga dapat menyerang organ lain. Nah, untuk jenis-jenisnya itu Ibu ada beberapa. Yang pertama itu ada Ibu dibilang TB laten. Nah, TB laten itu Ibu di mana di dalam tubuh kita itu ada dibilang ada terdapat itu bakteri TB-nya, tetapi dia tidak aktif, Ibu. Jadi itu tidak terdapat jika menularkan ke orang lain. Nah, kalau TB aktif itu Ibu di dalam tubuh kita itu bakterinya dia aktif, ada gejalanya, ada dan sebagainya, dan dia bisa menyebarkan ke orang lain. Nah, yang paling sering ini TB serang organ itu paru-paru, Bu. Jadi dia lebih sering menular dan juga organ lain seperti juga tulang, otak dan lain-lain. Nah, kalau selanjutnya itu Bu ada cara penularannya. Bagaimana kalau cara penularannya TB itu Ibu, dia dapat melalui udara. Jadi, seperti jika kita orang batuk, bersin dan juga berbicara. Nah, di situ kalau orang batuk sembarangan jika terkena dapat menyebarkan ke orang lain karena TB ini dia menyebar melalui udara. Tapi jika kita kalau bersalaman pada orang yang terkena TB itu tidak bakalan menular karena dia tersebar melalui udara. Nah, selanjutnya Ibu ada gejala TB. Nah, gejalanya TB itu Bu biasanya gejala utamanya itu biasa batuk selama 2 minggu. Nah, dia itu Bu tidak berhenti batuknya, batuk terus selama 2 minggu. Biasa disertai dengan batuk berdarah, demamnya juga lama sering berkeringat saat malam hari, berat badannya juga turun. Nah, gejala tambahannya juga itu seperti kayak nafsu makannya berkurang, mudah lelah, dan biasa juga sesak nafas Nah, kalau untuk anak-anak biasanya terjadi kayak berat badannya tidak bertambah, itu dia stuck di situ terus. Nah, juga biasanya itu anak-anak dia kayak lesu Bu dan tidak aktif karena kan biasanya itu kalau anak-anak dia lebih aktif, nah sih anak-anak itu dia tidak aktif. Nah, kalau untuk gimana sih itu Bu kayak untuk cara pengobatannya TB jika terkena TB. Nah, untuk pengobatannya itu Bu, setelah kita ada di gejalanya ini Bu, dilihat di gelar data atau di mana. Nah, dia pergi dulu Ibu melakukan pemeriksaan di puskesmas atau di puskesmas seperti pemeriksaan dahak dan ronsen dada, kultur dahak begitu Bu. Nah, setelah ditahu dia akan diberikan obat TB Bu. Nah, obat TB ini biasanya dikonsumsi minimal 6 bulan. Nah, jika puskesmas itu Bu tenang lagi karena obat TB itu biasanya gratis dari puskesmas. Nah, untuk tahap pengobatannya itu Bu ada dia memiliki 2 tahap. Nah, tahap pertama itu ada dengan fase intensif. Nah, fase intensif ini kan dia 2 bulan pertama. Nah, fungsinya itu dia untuk membunuh bakteri TB yang aktif. Nah, untuk fase selanjutnya itu setelah untuk 4 bulan ke depannya, nah itu dibilang fase pencegahan.
Nah, fungsinya itu adalah dimana supaya tidak untuk mencegah dimana bakteri TB ini untuk aktif kembali. Nah, sudah itu bagaimana sih kayak peran kita sebagai keluarga jika ada keluarga ini terkena TB. Nah, pertama itu kita sebagai seorang pengawas minum obatnya, kita harus awasi dia minum obatnya setiap hari atau tidak, diingatkan terus kayak selalu aja kontrol. Jika memang waktunya dikontrol, kita bawa lagi ke puskesmas atau fasilitas kesehatan untuk melakukan kontrol. Terus kayak yang paling penting kita harus berikan dukungan ataupun semangat untuk melakukan pengobatannya agar supaya dia cepat sembuh. Nah, selanjutnya itu Bu, bagaimana sih caranya pencegahan di TB di rumah? Nah, pencegahan TB itu di rumah itu yang pertama kita hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di rumah itu pencegahan TB. Yang pertama kita harus memastikan ventilasi rumah kita itu baik. Nah, kita membuka jendela setiap hari agar cahaya matahari masuk ke dalam rumah. Nah, jika keluarga kita ada sudah yang terkena TB, nah kita menggunakan masker jika berbicara. Selanjutnya kita juga berikan pemberitahuan ke keluarga kita yang terkena TB, jika dia ingin meludah jangan meludah sembarangan. Nah, kalau pencegahan dininya itu seperti kayak kita melakukan vaksin BCG yang biasa dilakukan pada saat kita bayi untuk mencegah terjadinya TB. Nah, selanjutnya juga ada itu dibilang terapi pencegahan. Nah, terapi pencegahan itu biasanya diberikan jika keluarga kita sudah menderita penyakit TB. Nah, selanjutnya itu apa sih kelompok-kelompok yang lebih rentan terkena penyakit TB itu? Yang pertama ada anak-anak, ibu hamil, lansia, dan juga penderita HIV dan juga AIDS. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan Ibu. Atau ada mau ditanyakan? Ya, silakan Ibu, bisa perkenalkan nama Pak. Baik, perkenalkan nama saya Dindiani. Saya bertanya, kenapa orang yang terkena TB itu harus mengkonsumsi obatnya terus? Oh, terima kasih tadi Ibu, pertanyaannya sangat bagus. Nah, kenapa sih pasien TB itu harus mengonsumsi obatnya setiap hari? Nah, kenapa? Karena pasien TB itu kan dia ada, saya tadi bilang itu Bu, dua fase. Yang pertama ada yang fase intensif yang 2 bulan. Nah, di mana di situ kan dia untuk membunuh bakterinya, bakteri TB-nya. Nah, selanjutnya itu ada fase lanjutannya yang 4 bulan kemudian. Nah, di situ untuk mencegah supaya tidak kambuh kembali. Nah, di mana jika semisal kita minum hari ini, terus setelah kita melakukan antibiotik, sembuh TB kita, setelah datang di pemeriksaan. Nah, terus besoknya itu kita tidak minum lagi Bu. Nah, itu sebenarnya bahaya Bu, karena bisa jadi kalau kambuh. Nah, bakteri TB-nya itu bisa resisten Bu, atau tidak mempan sama obat yang diminum. Jadi makanya itu kalau memang kayak TB terus melakukan pengobatan 6 bulan, kita tetap harus minum selama 6 bulan setiap hari tanpa jeda supaya bakteri ini itu tidak resisten terhadap obat atau supaya mempan gitu Ibu. Masih ada Ibu? Mau ditanyakan? Cukup. Oh, kalau begitu Bu, saya mau bertanya sedikit tentang materi tadi saya jelaskan, ataukah siapa tahu ada mau disampaikan tentang materi tadi yang saya jelaskan? Ya, silakan Ibu. Saya perkenalkan nama Ibu. Saya Ibu Andara. Ya. Jadi yang saya tahu tuh tadi TB itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan saja menyerang paru-paru, tapi dia menyebar juga ke organ lain. Terus juga ada kelompok rentan, yaitu ada anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penderita HIV. Oh, terima kasih banyak sekali, betul sekali Bu Anda yang disebutkan di dalam bakteri yang dapat menular atau ke organ lain dan juga dapat menular ke orang lain melalui udara.
Nah mungkin sekian Ibu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're